Halo semua, perkenalkan nama aku Nisa Setianingsi. Aku berasal dari Fakultas Sekolah Farmasi dan asal divisiku adalah Panitia Lapangan. Konten yang akan aku sampaikan adalah mengenai olah suara, olah rasa, dan juga teklab atau teknis lapangan. Oke, konten yang pertama yaitu olah suara. Olah suara ini adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk mengeluarkan suaranya dan menempatkan suara tersebut di situasi yang tepat. Nah, olah suara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah suara dada, yang kedua adalah suara perut. Oke, kita bahas dulu tentang suara perut. Suara perut ini berasal dari kontraksi antar otot diafragma dan ditandai dengan otot perut yang mengeras ketika mengeluarkan suara. Dari suara perut ini pastinya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, kalau kita nih pakai suara perut, suara yang dikeluarkan itu sangat lantang. Yang kedua, volumenya yang keras. Nah, suara perut ini cocok banget digunakan pada saat kita mengeluarkan suaranya di lapangan yang luas. Yang ketiga, tidak mudah lelah. Jadi kalau misalnya kita nih pakai suara perut, kita ini gak akan mudah lelah. Karena dengan kelebihan-kelebihan yang tadi, kayak suaranya lantang dan volume yang keras, kita bakal jadi tidak mudah lelah. Dan yang keempat, memiliki karakter suara yang kaya, sehingga memiliki ekspresi vokal yang mendalam. Dari kelebihan tersebut pastinya ada kekurangannya dong. Kekurangannya yang pertama adalah artikulasi yang dikeluarkan itu tidak jelas atau kurang jelas. Dan yang kedua, bisa beresiko cedera nih kalau misalnya kita melakukan suara perut ini tidak tepat. Nah, beresiko cederanya ini adalah beresiko cedera otot perut dan juga bisa beresiko cedera juga pada pita suara. Oke, kita akan bahas mengenai suara dada. Suara dada ini berasal dari kontraksi otot antar tulang rusuk dan ditandai biasanya tuh dengan pundaknya yang bergerak ketika kita mengeluarkan suara apabila kita menggunakan suara dada. Oke, jadi dari suara dada ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah artikulasinya lebih jelas dong tentunya. Dan yang kedua, cocok untuk digunakan pada lapangan kecil atau yang tidak terlalu luas gitu, untuk tempat di mana kita mau mengeluarkan suara tersebut. Dan yang ketiga itu tidak mudah cepat lelah. Dari kelebihan tersebut pastinya ada kekurangannya dong. Dari suara dada ini, kekurangannya itu kurang lantang karena kita kan menggunakannya yang suara berasal dari dada gitu ya. Kontraksi antara otot tulang rusuk. Nah, itu tuh bakal bikin suara kita kurang lantang kalau misalnya kita gunain suara dada. Apalagi kan bisa menjangkaunya luas, lingkup yang kurang luas gitu. Jadi itulah pembahasan mengenai suara yang berasal dari suara dada dan juga suara perut. Oke, kita harus tahu juga nih bagaimana sih caranya kita melatih suara perut. Yang pertama, kita bisa melakukan push up. Yang kedua, kita bisa melakukan sit up. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan lari. Dari olah suara ini pastinya ada fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu dapat mengekspresikan diri. Yang mana olah suara ini akan membantu kita sebagai nantinya sebagai panitia lapangan untuk mengekspresikan diri kita. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Yang mana kan kita nanti akan berinteraksi nih dengan siapapun pada saat acara nanti ataupun di waktu-waktu yang lainnya. Nah, sebagai panitia lapangan, olah suara ini akan membantu kita apabila olah suaranya baik, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Yang ketiga, yaitu sebagai kontrol sosial, yang mana dengan kita melakukan olah suara, itu akan mempengaruhi perilaku ataupun persepsi pendengar terhadap konten yang kita inginkan. Dan yang keempat, sebagai bentuk adaptasi, yang mana olah suara ini dapat membentuk kemampuan kita untuk menyesuaikan teknik penggunaan vokal ataupun teknik penggunaan suara sesuai kebutuhan dan juga pada tempat tertentu. Oke, kita akan bahas mengenai hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dari olah suara. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi dan rendahnya suara yang kita keluarkan. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi ini merupakan kejelasan pemilihan kata apabila kita olah suara nantinya. Yang ketiga adalah volume. Volume ini adalah besar kecilnya suara yang kita hasilkan. Yang keempat adalah dinamika atau bisa kita juga sebut dengan tempo. Yang kelima adalah power. Power adalah keras atau lemahnya suara yang kita hasilkan. Yang keenam adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Bila pemilihan kata
kita tegas, itu akan menimbulkan suatu kesan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir disebut dengan getikulasi. Getikulasi ini adalah pemenggalan kata sesuai dengan panjang nafas kita. Itulah konten tentang olah suara. Selanjutnya kita akan bahas tentang olah rasa. Oke, konten yang kedua yaitu olah rasa. Olah rasa adalah bagaimana cara kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang semestinya. Olah rasa ini digunakan pada saat kita untuk menempatkan diri kita sesuai dengan kebutuhan apabila kita melakukan interaksi pada situasi atau kondisi tertentu dengan pihak yang terlibat. Lalu untuk olah rasa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kepada yang lebih tua, contohnya pada HMPS, orang tua, K3L, dosen, ataupun tenaga kerja lainnya. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu yang pertama posisi, yang kedua etika, yang ketiga tata bicara, yang keempat adalah sopan dan santun. Yang kedua, kepada teman sebaya ataupun teman satu angkatan. Yang perlu diperhatikan adalah kita perlu perhatikan juga etika. Yang kedua yaitu tetap menghargai satu sama lain. Tingkatan yang ketiga yaitu kepada yang lebih muda. Kepada yang lebih muda, kita juga harus perhatikan etika dan juga cara bicara kita. Lalu kita juga harus bersikap ramah dan juga menjadi teladan ataupun contoh. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila kita melakukan olah rasa. Yang pertama yaitu konsentrasi. Kenapa sih perlu konsentrasi? Karena dalam olah rasa ini kita harus memusatkan satu pikiran saja terhadap apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita terdistraksi oleh hal-hal lain sehingga kita melakukan olah rasa yang tidak benar. Yang kedua yaitu observasi. Kenapa perlu observasi? Karena kita harus mengetahui nih lawan bicara kita itu siapa, sehingga kita dapat memposisikan diri kita dan melakukan olah rasa dengan baik. Yang ketiga yaitu empati. Empati ini diperlukan karena kita perlu nih mempengaruhi keadaan lawan bicara yang kita lakukan apabila kita melakukan olah rasa, sehingga pikiran ataupun perasaannya itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Yang keempat yaitu bahasa. Kita juga perlu memperhatikan bahasa yang baik dan benar apabila kita melakukan olah rasa ini. Lalu terdapat aspek-aspek nih yang perlu diperhatikan dan dilakukan apabila kita melakukan olah rasa. Yang pertama yaitu kontak mata. Yang kedua yaitu mimik wajah, karena mimik wajah pun berpengaruh apabila kita melakukan olah rasa. Yang ketiga yaitu penghayatan dan pemposisian. Dan yang keempat adalah gestur tubuh kita. Oke, itu saja sih tentang konten olah rasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang TEKLAP ataupun teknis lapangan. Oke, kita akan bahas mengenai TEKLAP. Teknis lapangan adalah dokumen tertulis yang kita buat sebelum hari H acara. Nah, dokumen ini tuh akan membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu, teknis lapangan ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya TEKLAP umum dan juga ada yang namanya TEKLAP khusus. Lalu, kenapa sih perlu adanya TEKLAP? Nah, TEKLAP itu berguna banget. Yang pertama untuk mempermudah dalam kita berkoordinasi antara satu sama lain dengan sama panitia. Yang kedua, akan memudahkan kita dalam sebagai acuan dalam melakukan sebuah briefing. Dan yang ketiga, akan memudahkan kita juga untuk memutuskan skala prioritas dari acara tersebut. Dan apa-apa saja sih yang ada di TEKLAP ini atau komponen apa saja yang ada di teknis lapangan? Itu ada nomor, ada waktunya ini ada keterangan waktu, ada waktu awal, waktu akhir, dan juga durasi. Ada juga nama kegiatan, ada deskripsi juga kegiatannya. Lalu ada tempat pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung, ada penanggung jawab dari mata acara tersebut, lalu ada deskripsi tugas, lalu ada TEKLAP hujan ataupun TEKLAP bencana yang bersifat yang situasional, sehingga itu bisa digunakan kita sebagai misalnya pada saat TEKLAP hujan kita menggunakan jalur teduh. Kalau pada saat TEKLAP bencana kita perlu mengetahui nih titik kumpul apabila adanya suatu bencana. Dalam membuat TEKLAP, perlu menggunakan bahasa yang efisien dan mudah dimengerti oleh orang lain. Dan ciri-ciri dari TEKLAP itu, TEKLAP yang dibuat haruslah jelas dan tidak kontradiktif. Lalu TEKLAP yang dibuat juga harus rapih.
Oke, jadi Tech Lab ini ya ada 4 keterangan waktu. Yang pertama yaitu time base. Time base ini berpatokan pada waktu awal dan waktu akhir. Nah, selesainya ini harus sesuai dengan Tech Lab. Yang kedua yaitu duration base. Duration base ini berpatokan pada durasi kegiatan akan dihitung pada saat mata acara tersebut dimulai. Yang ketiga yaitu tentang content base. Content base itu berpatokan terhadap selesainya waktu selesainya konten acara tersebut. Yang keempat yaitu situational base. Situational base itu berpatokan pada kondisi lapangan nantinya pada saat acara tersebut dimulai.